Hai guys, kita ketemu lagi di channel saya. Saat ini kita akan membahas dan melihat apa berita-berita apa aja yang terjadi di luar negeri sana. Dan berita saat ini mengenai negara Suriah. Namun sebelum kita membaca dan melihat berita yang terjadi sekarang di Suriah, kita harus mengetahui apa aja yang terjadi di negara Suriah, apalagi 3-4 bulan terakhir, apalagi di bulan Desember tahun lalu, yang dimana Presiden Bashar al-Assad yang merupakan sosok diktator Suriah yang akhirnya digulingkan di bulan Desember. Kita mulai saja. Bashar Hafiz al-Assad atau Bashar al-Assad adalah seorang politikus, perwira militer, dan dokter bedah asal Suriah yang menjabat sebagai Presiden Suriah sejak bulan Juli tahun 2000 hingga akhirnya digulingkan pada 8 Desember 2024. Jadi dia menjabat sebagai Presiden Suriah selama 24 tahun. Yang menggulingkannya yaitu Ahmed al-Zahra yang merupakan pemimpin de facto Suriah yang dulunya komandan Al-Qaeda. Jadi sebelumnya dia itu komandan Al-Qaeda. Ahmed al-Zahra merupakan penguasa de facto baru Suriah. Status ini dapatnya setelah kelompok Hayat Tahrir al-Sham atau HTS yang dipimpinnya berhasil menggulingkan pemerintahan Presiden Bashar al-Assad. Jadi presiden baru ini, Ahmad al-Zahra, dia merupakan bekas komandan Al-Qaeda, bekas komandan kelompok teroris Al-Qaeda. Kita mulai berita yang terbaru, kita baca saja, lanjut. Dan berita terbaru ini yang dilansir oleh CNN News, CNN Indonesia, dengan judul artikel bentrok di Suriah, pasukan keamanan diduga bunuh 532 penganut Alawi. Jadi ini pasukan keamanan yang presiden sekarang mengeksekusi pasukan-pasukan atau warga-warga sipil sebelumnya yang mendukung Presiden al-Assad, presiden rezim sebelumnya. Kita mulai saja. Lembaga pemantau perang Suriah mengatakan pasukan keamanan dan kelompok-kelompok sekutu menewaskan 532 warga sipil Alawi dalam beberapa hari terakhir. Laporan terbaru merevisi jumlah korban sebelumnya yang disebut 340 orang. Bentrokan berdarah kembali terjadi di Suriah sejak Kamis tanggal 6 yang ketiga. Bentrokan terjadi antara pasukan keamanan dan kelompok-kelompok bersenjata pendukung Bashar al-Assad, presiden yang belum lama digulingkan. Jadi konflik ini terjadi di bulan Ramadan. Sangat disayangkan terjadi hal ini. Mereka mengeksekusi bekas pendukung-pendukung presiden sebelumnya, apalagi warga sipil. Pasukan keamanan Suriah dikerahkan secara besar-besaran di pusat kota Alawite di pantai Mediterania pada Sabtu tanggal 8 yang ketiga. Setelah pemantau perang melaporkan bahwa pasukan-pasukan pemerintah dan sekutu telah menewaskan lebih dari 500 warga sipil dari kelompok agama minoritas tersebut dalam beberapa hari terakhir. Jadi di daerah ini bukan hanya saja kelompok-kelompok minoritas agama militer Alawit yang hidup di sana, ada juga kelompok-kelompok minoritas yang lain, seperti juga ada juga kelompok minoritas Kristen, ada juga kelompok minoritas Asuri atau apa namanya, saya lupa. Kita baca nanti ada nama-nama kelompok minoritasnya. Penduduk wilayah tersebut terus melaporkan pembunuhan warga sipil setelah bentrokan mematikan terjadi pada hari Kamis antara pemerintah baru Suriah dan orang-orang yang bersenjata yang setia kepada presiden terguling Bashar al-Assad yang juga seorang Alawite. Jadi presiden sebelumnya itu merupakan komunitas Alawite. Menurut laporan tersebut, ratusan warga sipil itu dibunuh dalam proses eksekusi yang dilakukan oleh personel keamanan atau pejuang pro pemerintah yang sekarang. Selain itu, laporan tersebut juga mengungkapkan penjarahan rumah dan properti yang dilakukan pasukan keamanan. Jadi mereka bukan hanya mengeksekusi warga-warga sipil, pasukan-pasukan pendukung presiden sebelumnya, mereka juga menjara properti milik warga-warga sipil yang di sana. Laporan itu mengungkapkan kematian warga sipil ini menambah jumlah korban jiwa sejak hari Kamis menjadi 745 orang setelah pertempuran menewaskan 93 anggota pasukan keamanan pemerintah baru dan 120 pejuang pro-Assad. Jadi korban jiwa ini pastinya akan terus bertambah. Kita tidak tahu pastinya fix berapa saja korban-korban jiwa yang berjatuhan, apalagi dari warga sipil yang ada di sana. Dan sekarang kita akan melihat
foto-foto atau mungkin video, tapi videonya saya tidak bisa saya lampikan di sini, saya tampilkan di YouTube karena sangat brutal yang mereka lakukan. Kita hanya melihat screenshot-nya dan posting-postingan yang ada di Twitter atau X. Kita mulai saja. Yang dari akun Twitter atau X, David Atherton atau @davidatherton20 dengan postingannya, kaum Alawite minoritas Syiah di Suriah sedang mengalami pembersihan etnis oleh para preman yang dipimpin oleh Ahmed Al-Zahra. Kaum Alawite terutama tinggal di wilayah barat. Jadi ini ya, teman-teman bisa lihat ini screenshotnya, foto. Saya tidak bisa menampilkan videonya, sekali lagi saya tidak bisa menampilkan videonya. Namun nanti di bagian deskripsi dan bagian komentar saya akan menampilkan link-linknya. Jadi teman-teman bisa membaca artikel yang kita baca sebelumnya dan bisa melihat dan menonton video-video yang ada di Twitter. Jadi hanya bisa Twitter aja, teman-teman lihat sendiri nantinya. Yang ada hanya di Twitter aja atau akun X, aplikasi X yang menampilkan video ini. Saya tidak bisa, sekali lagi saya tidak bisa menampilkannya di video ini. Berikutnya dari Ian Miles Cheong atau Ed Still Grey dengan postingan Rusia benar dalam mendukung Bashar. Kita lanjut, saya maaf sebelumnya, sekali lagi mohon maaf, saya videonya ditunda. Kita lanjut saja ulang. Postingan dari Ian Miles Cheong atau Ed Still Grey yang dengan postingannya, Rusia benar dalam mendukung Bashar al-Assad, menyingkirkannya dari kekuasaan telah memungkinkan milisi Islamis yang oleh media liberal dan komentator liberal disajikan sebagai pemberontak moderat atau untuk mengambil alih Suriah dan menyiksa orang Kristen, Druze dan orang Alawite. Jadi ini minoritas yang tinggal di daerah sana. Ada juga orang Kristen, ada juga orang Druze, jadi bukan hanya Alawite. Kita tidak tahu korban-korban dari minoritas yang lain berapa, saya tidak tahu. Jadi nanti tunggu informasi berikutnya, dan kita pasti tahu. Berikutnya ini dari akun Neoberg atau @Neoberg dengan cuplikannya, Suriah, preman-preman Jolani mewakili pria tua tidak bersenjata ini, menyuruhnya lari lalu menembaknya saat ia mencoba melarikan diri. Sekali lagi videonya terlalu brutal, jadi saya hanya mempostingkan tangkapan layar, jadi screenshot. Jadi dia mempostingkannya ini screenshot saja, dia tidak bisa menampilkan ya videonya. Dan berikutnya dari Bricks News atau @BricksInfo. Berita terkini, ratusan warga sipil termasuk anak-anak dilaporkan tewas akibat serangan militan HTS yang dipimpin oleh Ahmed Al-Zahra di Suriah. Jadi yang dieksekusinya bukan hanya warga-warga sipil yang dewasa, ada juga anak-anak yang mereka eksekusi. Sangat disayangkan di bulan Ramadan ini terjadi pembantaian seperti itu di negara Suriah. Dan ini ada setelah pembantaian itu, setelah pasukan keamanan Suriah melakukan itu, pangkalan militer yang ada di Suriah, yaitu pangkalan militer Rusia yang tidak mendukung pemerintahan saat ini, mereka membuka pangkalan militer mereka untuk menampung warga-warga sipil atau pengungsi-pengungsi untuk melindungi mereka agar tidak ada bertambah lagi pembantaian ini, seperti yang diposting oleh Ian Miles Cheong atau Ed Still Grey. Rusia memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak-anak Kristen, Rusia dan Alawite di pangkalan udara Meimim di Suriah. Siapapun yang bisa mereka selamatkan dengan sungguh. Jadi ini mereka syukur mereka banyak yang diselamatkan oleh pangkalan Rusia, pangkalan militer yang ada di Suriah. Dan juga ini postingan dari Jackson Hinkle. Militer Rusia telah mengerahkan dapur lapangan dan memberikan bantuan kepada wanita serta anak-anak yang mengungsi di pangkalan udara
Khmeimim di Suriah. Jadi pangkalan udara atau pangkalan militer Rusia, mereka membuka dapur umum untuk memberi makan warga-warga sipil yang mengungsi di daerah itu atau di pangkalan udara militer Rusia yang melindungi mereka. Nah, ini foto-foto prajurit-prajurit Rusia yang memberikan makanan-makanan kepada warga-warga sipil, apalagi untuk anak-anak yang mengungsi di pangkalan militer tersebut. Nah, itu saja dari berita hari ini, berita dari Suriah hari ini. Semoga teman-teman yang mendapatkan berita ini bisa memberikan like di video ini dan juga subscribe di channel ini. Dan kita ketemu lagi di video-video atau berita-berita berikutnya besok hari. Bye.